Udah. Ini dulu. Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabarnya anak remaja? Apa kabarnya anak tanggung? Wah, Pastinya luar biasa luar semua biasa ya semua, Kak. Bang. Iya, oke. Untuk memulai ibadah kita hari ini, kita naikkan dulu satu pujian. Kita nyanyi bersama-sama dengan judul Datang ke Hadirat Tuhan. Oke. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian Sang Raja. Gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Oke. Ya. Masih semangat semua ya Kak? Pastinya masih semangat dong, semua Bang. ya. Ya Iya. namanya anak tanggung, anak Anak remaja remaja. itu iya semangatnya Oh, pasti iya luar benar, biasa ya Bang. Kak. Untuk Sekarang. menambah cita kita lagi, Iya. supaya kita tambah semangat lagi untuk memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau naik- terima sukacita iya, dari surga sukacita ya, Bang. dari surga. Iya, iya Kita Kak. mau bernyanyi sukacita surga. surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Nah, kita masih mau bernyanyi ya, Bang. Ini untuk Tuhan ya Kak. Ya, Iya. kita mau bernyanyi Ini. selama kita masih hidup di Selama dunia kita ini ya, masih- Bang. Iya, iya Kak. Kita mau Ini angkat lagu pujian pujian. kita kembali. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi.
aku renungkan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dalam hati bersuka karenamu. Sebelum kita naikkan pujian lagi untuk memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan, kita satukan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami hadir di sini untuk memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini kami menaikkan pujian-pujian hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukakan pintu hati dan pikiran kami, kiranya segala nyanyian pujian yang kami persembahkan hanya untuk memuliakan nama-Mu saja Bapa. Bapa, segala perjalanan ibadah kami di pagi hari ini kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini nanti Bapa, biar Roh Kudus Tuhan yang beracara. Jauhkan segala gangguan yang dapat mengganggu pikiran kami, ketenangan kami untuk memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Tetap tuntun kami Bapa, agar kami bisa mengikuti ibadah ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Semua yang ambil bagian, yang bertugas pada hari ini juga Tuhan berkati, agar semuanya bisa memberikan yang terbaik hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Anak-anak KKR kami yang di rumah juga Tuhan berkati mereka semua, Tuhan bimbing mereka semua dalam mengikuti ibadah online ini juga Bapa, agar mereka juga lebih semakin dekat lagi kepada Tuhan, lebih takut lagi kepada Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Inilah doa kami, inilah permohonan kami Bapa. Di atas semua ini ampuni semua salah dan dosa kami, agar kami selalu layak menyembah kepadamu. Hanya di dalam Bapa, Anak, Putra, Roh Kudus, hanya dalam satu nama yang penuh kuasa dan kemuliaan, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Iya. Kita Sekarang iya, apa Kak? Kakak mau tanya ke abang dulu Bang. Apa Kak? Ayo, mau tanya Abang apa? meragukan kasih setia Tuhan nggak sih Bang? Enggak lah, tidak. Enggak. Walaupun ada beribu rebah di sisi kanan abang, Iya, sisi kiri, iya, tetap nama Tuhan nama dimuliakan Tuhan ya Bang. dimuliakan. Tetap harus percaya kepada Tuhan. Oh, Tak boleh goyah. benar Iya, sekali. tak boleh Termasuk goyah. adik-adik kita, Iya, remaja termasuk dan kelas adik-adik tanggung kita ya semua, Bang. ya, iya. Tidak boleh goyah. Iya, tetap Nah, mengandalkan Tuhan mengandalkan di Tuhan. dalam kehidupannya ya adik-adik. Iya, amin, amin Kak. Kita masih mau bernyanyi walau 1000 rebah. Pernah ku ragukan
kita masuk ke dalam firman, kita nyanyikan satu lagu pujian lagi ya Kak. Ya, kita mau mempersiapkan hati dan pikiran mempersiapkan kita hati. ya, Abang. Nah, kalau lagu ini adalah salah satu lagu favorit Abang juga ini Kak. Nah, karena lagu ini Kakak juga, Bang. Oh iya ya, lagu ini bisa memberikan kita sebuah kekuatan gitu dalam menjalani kehidupan Iya, gitu ya kan. benar, Bang. Karena kadang langkah ini kan kita nggak tahu Kapan terhenti ya, Bang? Kapan terhenti dan apa yang di depan itu kita nggak tidak tahu. pernah Tapi tahu. ketika Tuhan menuntun langkah kita, kita akan selalu berada di dalam jalan yang benar ya Kak ya. Iya, benar. Nah, kita naikkan pujian ini sama-sama. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami ucapkan kepadamu pada hari ini, di mana Bapa masih tetap bersama dengan kami, di mana saat kami tidur, Tuhan sudah menemani kami sehingga bangun kembali pada pagi ini dengan tidak kekurangan suatu apapun juga. Dan pada hari ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Berkuasalah atas hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu sungguh-sungguh dapat hidup, dapat kami mengerti, dapat kami pakaikan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus hadir bersama dengan kami. Kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, pada hari ini kita kembali masih terus memasukin pada masa Passion. Dan sebagai tema kita di dalam minggu pertama di bulan Maret ini, tema kita adalah Yesus ditangkap. Ya, Yesus ditangkap. Sebagai bahan kita ambil dari Markus 14 ayat 43 sampai dengan 50. Markus 14 ayat 43 sampai dengan 50. Kakak bacakan ya. Dan semua membuka Alkitabnya. Ya, dari rumah kita buka Alkitab kita. Markus 14 ayat 43 sampai dengan 50. Begini firman Tuhan. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari kedua belas murid itu.
dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Setelah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menatakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Inilah firman Tuhan yang kita baca pada minggu ini. Yesus ditangkap, ya, yang bakal akan kita peringati hari kematiannya pada bulan Paskah, bulan depan. Jadi ini adalah masa-masa penderitaan, ya, masa-masa kesengsaraan Tuhan Yesus. Bagaimana dan apa yang bakal terjadi? Pergumulan Yesus sebagai Tuhan sendiri dengan luar biasa, ya. Dia Allah yang hidup, anak Allah yang hidup, terus bergumul. Untuk siapa? Ya. Untuk siapa Tuhan Yesus bergumul? Itu untuk kita, ya, untuk kita. Jadi sekarang kalau kita lihat, kenapa mesti Yesus tidak melawan pada saat dia ditangkap? Kenapa dia tidak melawan? Dia kan punya kuasa. Dia bisa aja bikin mujizat, semua rebah, semua mati. Bisa aja kan? Murid-murid bersama dengan Yesus, salah seorang di antaranya, ya, salah seorang di antara murid Yesus ini yang sudah selama ini bersama dengan Yesus, makan bersama dengan Yesus, duduk di dalam satu meja, makan bersama, sering mendengarkan Tuhan Yesus, tapi masih bisa memberikan hal yang sangat di luar daripada dugaan, ya, yang menjual Tuhan Yesus hanya demi uang. Siapakah dia namanya? Tadi kita udah lihat bacaan kita, Judas Iskariot. Tanda ciuman, ya. Kalau kita menyangka, kalau orang tidak paham, wah baik banget ya Judas, dia mencium, baru datang dia mencium Tuhan. Apa kabar Tuhan? Bagaimana kabarnya Tuhan? Atau selamat pagi Tuhan, kita cium. Padahal itu suatu tanda kejahatan, ya, tanda kejahatan yang kita buat. Seringkali kita juga seperti itu, ya, sering kita seperti itu. Kita sering melakukan, ya kita pura-pura datang ke gereja, kita datang memuliakan Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita bernyanyi, ya. Tapi masih sering kita melukakan hati Tuhan. Dengan apa kita melukakan hati Tuhan? Coba, dengan apa kita melukakan hati Tuhan? Kita masih suka berbohong, ya. Kita masih suka dikuasai oleh keinginan daging kita sendiri. Itulah yang sering kita lakukan. Walaupun kita ini, ya besok aku ke gereja, besok aku begini, besok aku berdoa, besok aku begini. Tapi dengan begini, begitu, masih juga sering kita melakukan
hati Tuhan menjadi menangis. Kita meninggalkan Tuhan. Kita lihat di sini bagaimana murid-murid Tuhan Yesus setelah dia ditangkap, Judas menciumnya. Laskar-laskar itu langsung menangkap, prajurit-prajurit itu menangkap Tuhan Yesus. Wah, di mana murid-murid? Ada salah satu murid Tuhan Yesus, karena melihat mereka bawa pedang, bawa pentung, Tuhan Yesus tidak melawan. Dia ditangkap, dia tidak melawan Tuhan Yesus. Dia biarkan dirinya ditangkap. Kenapa? Bukan takut, bukan karena takut kepada prajurit-prajurit, tapi dia takut kepada Bapa di surga, dan dia patuh kepada Bapa di surga, bahwa ini harus dia jalani untuk menggenapi firman Tuhan. Ya, menggenapi firman Tuhan, dia harus menjalaninya untuk manusia yang berdosa. Jadi kita lihat di sini, dia ditangkap, dia diam, dia bilang aja. Apa kata Tuhan? Kenapa engkau mengira aku ini? Apakah engkau mengira aku ini penjahat sehingga engkau membawa pedang dan pentungan untuk menangkap aku? Kata Tuhan, aku selalu bersama dengan engkau di bait suci. Aku mengajarkan tentang Allah kepadamu. Adakah kau lihat yang jahat di aku, kata Tuhan, kan? Tapi apa yang membuat prajurit ini membawa pentungan dan pedang? Coba adik-adik pernah tahu nggak itu? Kenapa? Kita bisa pikirkan, kenapa prajurit ini membawa perlengkapan yang banyak, yang lengkap, pakaian seragamnya juga lengkap. Kalau kita nonton filmnya ya Dek, kita bayangkan aja ini sekarang. Kita nonton film, kita bayangkan pada zaman itu. Ya, kita lihat dia pakai pedang, padahal lengkap cuma satu, tapi ramai yang datang. Ya, dan Tuhan Yesus gak bakal melawan. Karena prajurit itu pun tahu bahwa Yesus punya kuasa. Dalam hati mereka, dalam pikiran mereka, aku harus bersiap-siap. Nanti kalau dia melakukan kuasa, dia melakukan mujizat, kami udah siap melawan. Itu yang ada di dalam hati prajurit ini. Karena dia melihat, murid-murid melihat Tuhan Yesus nggak melawan, tidak ada yang dia buat, tidak ada yang dilakukannya yang untuk melawan ataupun membuat sesuatu apapun terhadap prajurit. Wah, langsunglah hati murid-murid menjadi kecil deh, hatinya menjadi kecil. Aduh, bahaya ini. Kalau begini, aku harus melarikan diri. Nanti mereka tahu, nanti aku juga ditangkap seperti Tuhan Yesus. Aku harus kabur. Jadi larilah semuanya pontang-panting, meninggalkan Tuhan Yesus sendiri. Ya, meninggalkan Tuhan Yesus sendiri. Siapa yang bersama Tuhan Yesus? Bapa di surga. Hanya itu temannya. Gak ada yang lain. Murid-muridnya sendiri pun meninggalkan dia. Jadi di sini adik-adik, bagaimana kita, sikap kita di dalam kita mengikut Yesus? Bagaimana sikap adik-adik, anak tanggung, anak remaja? Bagaimana sikapnya di dalam kita mengikut Yesus ini? Ataukah tadi seperti lagu yang sudah kita dengar lewat kakak-kakak kita? Tadi dia bilang, walau 1000 rebah, aku tetap percaya kepadamu. Seperti itukah? Atau seperti murid-murid tadi, dia melihat Tuhan Yesus tidak melawan, lalu dia kabur? Ataukah kita seperti itu? Kita juga kabur pada saat kita menghadapi persoalan hidup, kita menghadapi permasalahan, kita menghadapi banyak persoalan, kita tidak sanggup, lalu kita pergi meninggalkan Tuhan, mencari yang lain. Ataukah kita seperti itu? Jadi hari ini kita diingatkan kembali
bagaimana kita harus punya iman yang kuat. Tuhan Yesus sudah mengajarkan bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini adalah teladan bagi kita untuk tetap setia sampai mati, karena Yesus Kristus pun sudah rela mati bagi kita. Maka untuk itu marilah adik-adik semuanya, dengan kematian penangkapan Yesus Kristus yang bakal akan disalibkan untuk kita manusia yang berdosa, baik buat saya maupun buat adik-adik yang percaya kepada Kristus. Untuk itu marilah kita tetap setia apapun yang bakal terjadi, apapun persoalan yang kita hadapi. Jangan pernah meninggalkan Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihi kita lewat kematiannya di kayu salib. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana Yesus ditangkap. Dia tidak melakukan perlawanan Tuhan, tapi mau tetap percaya kepadamu dan yakin bahwa dia lakukan ini untuk menyelamatkan kami manusia yang penuh dengan dosa. Ajari kami Tuhan yang masih muda, anak tanggung dan remaja, ajari kami agar kami dapat menjadi alat untuk memberitakan firman-Mu, untuk menyatakan kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Berkuasalah atas kami semua Tuhan. Kami percaya kepadamu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, agar iman kami tetap hanya kepadamu saja. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tadi kita sudah mendengarkan firman-Nya. Iya, ya, harus Kak? setia kata Iya, kakak harus guru setia, tadi ya, ya, kakak Bang. guru tadi ya. Iya. Iya. Sekarang kita masih melanjutkan ibadah kita. Kita masih angkat satu lagu pujian kita lagi ya Bang. Setia, setialah. Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah jawabanmu? Kasih setianya. Setia, setialah, setialah sampai mati. Ya, sekarang kita mau memberikan persembahan Iya, kita persembahannya ya Bang. Kak. Tadi kita sudah menaikkan lagu pujian, sudah mendengar firman juga Tuhan. ya Kak. Sekarang kita saatnya untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Lagunya apa Kak? Ya, sewaktu kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita mau bernyanyi, kami bawa korban pujian. Korban kegirangan
Mari kita bersatu dalam doa, sekalian kita doa syafaat. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan pada hari ini, di mana atas kasih karunia-Mu kami dapat merasakan bahwa Tuhan tetap menyertai dan memberkati kami. Bapa di surga, pada hari ini juga Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu dan kami telah memberikan puji-pujian untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Sebagian dari itu kami telah memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan berkati persembahan kami ini, agar dapat kami pakaikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk menjalankan pelayanan di tengah-tengah gereja kami. Dan kami percaya Tuhan yang tinggal bersama dengan kami, Tuhan berkati sehingga dapat kami pakaikan seteru dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, begitu juga kami tidak lupa berdoa secara khusus buat orang tua dari adik-adik kami ini Tuhan. Berkatilah orang tua dari adik-adik kami ini semuanya. Berikan mereka semua kesehatan. Jikalau pada hari ini ada yang sedang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Tuhan berkati obat yang mereka minum. Tuhan berkati setiap apapun yang mereka lakukan, sehingga orang tua dari adik-adik kami yang sedang sakit dapat sembuh kembali, dapat menjalankan aktivitasnya sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati semua orang tua kami ini Tuhan. Berkati setiap usahanya, berkati setiap pekerjaannya. Kami percayakan mereka semua ke dalam tangan Tuhan, biar mereka juga dapat merasakan kasih Tuhan ada pada mereka. Tambahkan kesabaran bagi mereka untuk dapat mendidik dan membimbing adik-adik kami dengan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Begitu juga kami tidak lupa berdoa buat adik-adik kami ini Tuhan. Adik kami di kelas tanggung, baik adik kami di kelas remaja. Tuhan berkati adik-adik kami ini semuanya, yang dimana mungkin di dalam minggu-minggu ini atau minggu depan, bahkan yang ada yang sudah melakukan ujian tengah semester. Tuhan berkati Bapa, penuhi mereka dengan Roh-Mu yang kudus. Berikan roh hikmat kepintaran kepada mereka, sehingga mereka dapat mengerti apa yang bakal diujikan kepada mereka. Ajari adik-adik kami ini, berikan dia senantiasa semangat, berikan dia sukacita dan damai sejahtera, agar di dalam menjalankan setiap pekerjaan sekolahnya, dia dapat terus menjalankannya dengan baik dan tetap setia dan takut akan Tuhan. Kami percayakan kehidupan adik-adik kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati pergaulan adik-adik kami ini Tuhan. Jamah mereka, agar mereka tetap mengingat akan kemuliaan-Mu, agar mereka takut kepadamu Tuhan, agar mereka selalu setia terhadap Kristus Yesus. Bapa di surga, berkati juga Tuhan pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami, mulai dari tingkat tertinggi sampai terendah. Tuhan berkati agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Begitu juga berkati juga Tuhan pendeta kami dan keluarga, pertua diaken, guru-guru sekolah minggu. Berkati semuanya Tuhan, berkati pelayanannya agar semua dapat menjalankan dengan baik dan takut akan Tuhan. Berikan semua mereka kesehatan, berikan mereka sukacita, berikan mereka damai sejahtera. Berkati setiap pekerjaan dan usahanya. Kami percayakan semua pelayan Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan saja. Terpujilah Engkau ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita ya Kak, iya, kita Bang. naikkan satu pujian lagi. Kita mau Tuhan lingkupi hidup kita ya Bang. Hidup kita, ya. Kita mau naikkan lagu pujian kita, Lingkupiku. Lingkupiku
masuk ke doa Bapa kami ya Kak. Ya. Yang di rumah juga adik-adik KKR semua, kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi minggu depan.